Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga kalian masih semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, materi kita hari ini bab 7 berkorespondensi dengan surat pribadi dan surat dinas. Yang pertama kita akan bahas bagian A, mengenal dan memahami surat. Nah, sebelum kita memasuki materi, kita terlebih dahulu mengetahui tujuan pembelajaran hari ini. 1. Siswa dapat menjelaskan pengertian surat pribadi dengan benar. 2. Siswa dapat mengenal ciri surat pribadi dengan benar. Nah, itulah dua tujuan pembelajaran hari ini. A. Mengenal dan memahami surat. Ada dua jenis surat, yaitu surat pribadi dan surat dinas. Kalian pernah membuat surat pribadi dan surat dinas. Nah, yang sering kita lakukan dan sering membuatnya yaitu surat pribadi. Nah, yang satu, mengenal ciri surat pribadi. Apa sih yang dimaksud surat pribadi? Adalah bentuk komunikasi tulis atau surat menyurat yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain sebagai pribadi, bukan sebagai wakil atau urusan yang berkaitan dengan kelembagaan, kedinasan, dan resmi. Bisa juga dikatakan surat pribadi adalah bentuk komunikasi interaktif antara orang pertama atau pengirim dan orang kedua penerima. Nah, itulah yang dimaksud surat pribadi. Surat pribadi berisi unsur-unsur. 1. Tanggal surat. Nah, kalau kita akan membuat surat pribadi, kita harus menentukan tanggal berapa. Misalnya, tanggal 2 Maret 2021. 2. Alamat surat. Nah, kita juga tentukan dulu alamat surat yang dimana mau ditujukan. Misalnya, Samarinda, tanggal 3 Maret 2001. 3. Pembuka surat. Nah, untuk pembuka surat seperti contohnya salam untuk Bunda. 4. Pendahuluan. Sebelum kita menulis surat isi, kita harus juga terlebih dahulu menulis pendahuluan dulu. 5. Isi. Apa yang ingin disampaikan ke pengirim, ke penerima. 6. Penutup surat. Contohnya, terima kasih sudah mengizinkan Edo mengikuti pelatihan ini. Edo akan segera pulang. 7. Serta nama pengirim surat. Siapa nama pengirim surat? 8. Tanda tangan pengirim surat. Nah, itulah 8 unsur surat pribadi yang kita harus ketahui sebelum membuat surat pribadi. Fungsi utama surat adalah media komunikasi. Selain itu, surat memiliki fungsi-fungsi yang lain, yakni 1. Sebagai alat bukti tertulis. 2. Sebagai alat pengingat. 3. Sebagai bukti sejarah dan sebagai suatu kenangan. 4. Sebagai pedoman dalam bertugas atau dalam melaksanakan kegiatan. Nah, itulah 4 fungsi surat pribadi selain media komunikasi. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.